Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama ana Badrus Salam, ana mahasiswa STIQ Ashifa semester 5. Mohon izin untuk menyampaikan mata rekaman atau rangkuman dari mata kuliah hermeneutika ya, dari awal mula bab sampai dengan akhir gitu ya. Sebelumnya diawali dengan kata pengantar gitu ya. Untuk pertemuan pertama yaitu diawali dengan kata pengantar hermeneutika dan studi Al-Qur'an gitu ya. Jadi konsep dasar hermeneutika. Jadi hermeneutika adalah disiplin ilmu tentang metode atau pemahaman dan interpretasi teks yang berfokus pada konstruksi makna melalui interaksi antara pembaca dan objek teks. Secara teoris, ia juga melalui interaksi antara pembaca dan objek teks. Secara teoritis, ia membedakan diri dari interpretasi kasual dengan menerapkan kerangka analisis sistematis untuk menjawab pertanyaan yang validasi dan relevansi atau makna gitu ya. Yang kedua, menurut etimologi. Jadi etimologi, asal kata hermeneutika ini asal katanya dari hermeneutik atau berasal dari bahasa Yunani kuno terkait dengan dewa Hermes gitu ya, sebagai perantara pesan ilahi, serta akar kata hermeneut menerjemahkan atau penjelasan di konteks Islam. Konsep serupa telah eksis dalam tradisi tafsir dan ilmu lughah gitu ya, sejak periode awal perkembangan agama. Yang selanjutnya, relevansi dengan studi Al-Qur'an. Jadi hermeneutika menjadi krusial gitu ya. Krusial untuk menjembatani kesenjangan kontekstual antara masa penurunan Al-Qur'an dan zaman kontemporer gitu ya. Jadi ia menyediakan kerangka untuk pemahaman nuansa linguistik, konteks sejarah atau asbabun nuzul gitu ya. Dan diferensiasi antara makna spesifik dan universal, sekaligus mengelola keragaman interpretasi dalam rangka prinsip agama. Itu untuk kata pengantarnya gitu ya, yang ada di bab 1. Dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua, yaitu dengan sejarah gitu ya. Sejarah dan perkembangan hermeneutika gitu ya. Nah, di sini diawali mungkin akar tradisi Yunani dan perkembangan modern gitu ya. Jadi Friedrich Schleiermacher gitu ya, mengembangkan pendekatan gramatikal dan psikologikal, menekankan pemahaman niat penulis untuk konteks linguistik tersebut gitu ya, sebagai dasar interpretasi. Ini juga dikenal sebagai pelopor hermeneutika modern gitu ya. Ada juga Wilhelm Dilthey gitu ya, memisahkan metode ilmu manusia dengan ilmu alam, mengedepankan konsep Verstehen, pemahaman mendalam melalui analisis gitu ya, atau konteks sejarah budaya. Nah, selanjutnya di sini juga ada Hans Georg Gadamer dalam Tools and Method mengusulkan posisi horizon, proses penyatuan horizon teks dan horizon pembaca sebagai dasar pemahaman yang dinamis. Dilanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu konsep dasar hermeneutika modern gitu ya. Di sini yang sangat menarik gitu ya. Jadi konsep dasar hermeneutika modern ini, yang pertama ada lingkaran hermeneutik gitu ya. Jadi prinsip bahwa pemahaman
bagian teks bergantung pada pemahaman keseluruhan gitu ya, dan sebaliknya gitu ya. Dan proses ini juga bersifat interaktif, bukan skillis yang memperdalam pemahaman, yaitu sering dengan analisis berulang gitu ya. Yang selanjutnya ada pra pemahaman. Nah gitu ya. Jadi asumsi atau pengalaman dan konteks budaya yang dimiliki pembaca sebelum berinteraksi dengan teks, meskipun menjadi dasar awal interpretasi, perlu diakui dan dikontrol untuk menghindari bias yang membatasi makna. Yang selanjutnya ada fungsi horizon. Di sini ada interaksi dan penyatuan antara horizon teks berdasarkan konteks sejarah dan horizon pembaca berdasarkan konteks kontemporer. Maka di sini menghasilkan pemahaman yang relevan namun tetap berakar pada esensi teks gitu ya. Selanjutnya menginjak ke teori hermeneutika kontemporer gitu ya. Jadi hermeneutika kritis gitu ya, mengintegrasikan hermeneutika dengan teori kritik sosial, menyoroti hubungan antara interpretasi teks dan struktur kekuasaan. Nah, jadi di sini bertujuan untuk mengungkap dominasi tersembunyi dan mencapai komunikasi yang bebas dari bias dengan implikasi pada interpretasi agama yang berorientasi keadilan sosial. Yang kedua ada hermeneutika dekonstruktif gitu ya. Di sini menentang gagasan makna tunggal dan pina dalam teks melalui konsep difference atau ketidakstabilan bahasa dan makna ganda. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membongkar struktur asumsi dalam teks meskipun kontroversial dalam konteks interpretasi agama karena potensi tantangan terhadap otoritas teks. Dilanjutkan dengan urgensi dan tantangan hermeneutika Al-Qur'an. Nah, gitu ya di sini. Jadi tantangan atau tantangan memahami historis gitu ya. Historisitas gitu ya. Kenyataan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sosial, budaya Arab gitu ya, abad ke-7 gitu ya, menurut pemahaman mendalam tentang bahasa Arab klasik gitu ya. Jadi asbabun nuzul dan diferensiasi antara perintah spesifik dan universal. Tantangan utama adalah menjaga keakuratan kontekstual tanpa mengorbankan esensi makna. Yang kedua ada tantangan relevansi teks gitu ya. Yaitu menyesuaikan pesan Al-Qur'an dengan isu kontemporer, misalnya tentang ekonomi global, teknologi, pluralisme, tanpa menyimpang dari prinsip agama. Diperlukan keseimbangan antara literalisme dan tidak lelapan dan interpretasi yang terlalu fleksibel gitu ya. Di sini dilanjutkan ke metodologi tafsir klasikal atau cikal bakal hermeneutika Islam gitu ya. Jadi tafsir diawali yang pertama tafsir bil matsur gitu ya. Jadi metode berbasis riwayat atau hadis atau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dengan prinsip validasi melalui pemeriksaan kredibilitas perawi gitu ya. Contohnya penerapan terdapat dalam tafsir Al-Tabari gitu ya. Yang kedua ada tafsir birroi gitu ya, birroi. Metode berbasis akal dan pemikiran rasional digunakan ketika tidak ada riwayat yang tersedia atau membutuhkan penyesuaian kontekstual, yaitu diperkaya dengan ilmu bahasa, sejarah dan filsafat dengan contoh dalam tafsir Al-Jalalain gitu ya dan tafsir Al-Qurtubi. Dilanjutkan ke tokoh-tokoh hermeneutika Muslim pra-modern gitu ya. Jadi di sini sangat banyak sekali tokoh-tokoh hermeneutika Muslim
pada sebelum modern gitu ya. Yang pertama ada Al-Farabi gitu ya, yaitu menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, membedakan makna zahir atau harfiah dan batin atau yang tersembunyi gitu ya. Menekankan bahwa makna filosofis dalam Al-Qur'an memerlukan interpretasi simbolis alegoris gitu ya. Hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki keahlian terkait. Yang kedua ada Ibnu Rushd gitu ya. Jadi beliau mengembangkan konsep takwil untuk menyelaraskan agama dan filsafat, membagi tingkat pemahaman teks menjadi 3 kategori. Ada rakyat, ada ahli hukum, ada filsuf gitu ya. Dengan menekankan bahwa interpretasi mendalam harus berdasarkan keahlian dan akurasi linguistik sejarah, karyanya tercemin dalam Fasal al-Maqal gitu ya, dan Tafsir al-Qasaf. Dilanjutkan kepada Fajlur Rahman dan hermeneutika konstekstual ya. Ya di sini mengembangkan teori double movement gitu ya. Movement. Yang pertama gerakan ke belakang untuk memahami teks dalam konteks sejarahnya. Yang kedua gerakan ke depan untuk menerapkan pada konteks modern. Tujuan utama adalah menjembatani kesenjangan historis dan memastikan relevansi pesan agama dengan isu kontemporer. Nah, di sini dilanjutkan kepada Muhammad Arkoun dan dekonstruksi wacana keagamaan. Di sini menggunakan pendekatan historis kritis untuk mengkaji teoritis tafsir tradisional gitu ya. Menyoroti bagaimana wacana keagamaan terbentuk oleh struktur sosial politik masa lalu dengan tujuan untuk membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif gitu ya. Dan kritis terhadap dominasi yang tersembunyi. Dan lanjut ke bab pembahasan selanjutnya yaitu Nasr Hamid Abu Jaid gitu ya, hermeneutika teks dan konteks. Nah sini ya. Jadi memandang Al-Quran sebagai teks historis budaya yang terbentuk dalam konteks spesifik, menekankan bahwa interpretasi harus memperhitungkan kondisi sosial budaya saat penurunan serta perkembangan konteks masa kini dengan fokus pada analisis wacana dan bebas dari dogma yang statis. Yang selanjutnya ada Abdul Karim Soros dan hermeneutika dinamis gitu ya. Di sini juga mereka mengusulkan teori evolusi pengetahuan keagamaan, itu berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran agama berkembang seiring kemajuannya ilmu pengetahuan gitu ya, dan perubahan masyarakat. Menegaskan bahwa dinamika ini tidak merusak otoritas teks, melainkan memperkaya pemahaman tentang pesan esensial. Dilanjutkan kepada makna Cumaga atau Profesor Sahiron Samsudin gitu ya. Di sini menurut beliau membedakan 2 dimensi makna dalam Al-Qur'an. Jadi ada makna dan atau kata lainnya makna literal historis yang spesifik pada konteks penurunan gitu. Ada juga magza, yaitu pesan moral universal yang relevan secara lintas zaman. Untuk pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan konteks sejarah dengan kebutuhan kontemporer. Dilanjutkan kepada model hermeneutika teks versus realitas gitu ya. Di sini di mana model teks fokus yaitu hanya fokus pada analisis internal teks atau struktur linguistik saja gitu ya. Hubungan antar ayat gitu ya, konteks atau asbabun nuzul. Sedangkan model realitas yaitu fokus pada keterkaitan teks dengan kondisi sosial, budaya, dan masalah masyarakat. Perbandingan kedua model bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang antara akurasi teks dan relevansi kontekstual. Selanjutnya ada isu kontemporer dalam hermeneutika Al-Qur'an. Nah, di sini penerapan hermeneutika pada isu seperti kesetaraan gender,
dialog antar agama, dan pluralisme menyoroti bagaimana interpretasi yang kritis dan kontekstual dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Sekaligus merespon juga dengan tantangan zaman pada hari ini gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.